Halo, perkenalkan saya Wiranti Beher Bakara dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis multivariat T kuadrat hoteling, di mana presentasi saya saat ini digunakan untuk memenuhi nilai kuis praktikum analisis multivariat 1 kelas C. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian T kuadrat hoteling. Apa itu T kuadrat hoteling? Uji T kuadrat hoteling merupakan salah satu uji statistik multivariat yang berfungsi membandingkan dua kelompok percobaan yang terdiri dari dua atau lebih variat dengan menggunakan vektor rata-rata. Uji T kuadrat hoteling ini merupakan pengembangan dari uji T dua sampel bebas. Perbedaannya yaitu terletak pada variabel dependennya. Untuk uji T2 sampel bebas itu hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan untuk uji T kuadrat hoteling itu memiliki lebih dari satu variabel dependen. Adapun contoh untuk T kuadrat hoteling ini yaitu suatu penelitian diadakan untuk melihat kemampuan atau prestasi siswa di sekolah. Maka dilakukan pengujian terhadap variabel kemampuan siswa secara simultan. Misalnya dengan melihat prestasi belajar, motivasi, kreativitas, kemandirian, dan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya itu terdapat 3 asumsi uji T kuadrat hoteling. Yang pertama yaitu sampel berskala data minimal interval. Yang kedua yaitu data berdistribusi normal, di mana ini dapat dilihat dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dan asumsi yang terakhir yaitu sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Untuk asumsi 2 dan 3 jika tidak terpenuhi, itu dapat dilakukan transformasi data. Kemudian jika ketiga asumsi ini sudah terpenuhi, maka dapat dilakukan uji T kuadrat hoteling. Selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Untuk satu populasi, hipotesis yang digunakan yaitu H0, mu sama dengan mu0. Untuk hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya, yaitu mu tidak sama dengan mu0. Untuk keputusan, tolak H0 jika N dikurang P per N dikurang 1 dikali PT kuadrat itu lebih besar dari F alfa dengan DB P, N dikurang P. Untuk pengujian hipotesis dua populasi, hipotesis yang digunakan yaitu H0 mu X sama dengan mu Y, dengan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif yaitu mu X tidak sama dengan mu Y. Dengan keputusan tolak H0 jika N dikurang P per N dikurang 1 kali P, T kuadrat itu lebih besar dari F alfa dengan DB P, N dikurang P dikurang 1. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada studi kasus, di mana studi kasus yang dibahas pada saat ini melibatkan dua populasi, yaitu populasi anak laki-laki dan anak perempuan, di mana data ini merupakan data anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak itu diukur tinggi badan, lingkar dada atau CC, lingkar lengan atas atau MUAC dalam satuan sentimeter. Data pengukuran yang diperoleh untuk anak laki-laki itu adalah sebagai berikut, dengan anak laki-laki berjumlah 6 individu dengan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan seperti yang tertera pada layar. Untuk anak perempuan itu terdapat 9 individu dengan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas yang kita disuruh untuk membandingkan percobaan 1 atau anak laki-laki dan percobaan 2 anak perempuan dengan menggunakan uji T kuadrat hoteling. Kita akan melakukan aplikasi menggunakan RStudio dengan hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan atas antara anak laki-laki dan anak perempuan di dataran tinggi Asia. Dengan hipotesis alternatif yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan atas antara anak laki-laki dan anak perempuan di dataran tinggi Asia. Selanjutnya kita akan mengaplikasikannya dalam aplikasi RStudio. Ini merupakan
Shintak yang akan digunakan untuk melakukan uji T kuadrat totaling pada studi kasus tadi, di mana langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan menginput atau memasukkan data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Terdapat beberapa cara untuk menginput data. Itu yang pertama itu dapat menggunakan import database atau juga dengan menggunakan cara yang saya gunakan pada saat ini. Namun pada kesempatan ini saya menggunakan input data secara manual di script dari RStudio ini. Pertama kita menginput data anak laki-laki. Baik itu tinggi badan, CC maupun MUAC-nya. Kemudian data anak perempuan, tinggi badan, CC, dan MUAC. Kemudian kita menggabungkan antara data anak perempuan dan data anak laki-laki. Nah, ini merupakan penggabungan dari data anak perempuan dan data anak laki-laki, yaitu dengan sintak gabung. Selanjutnya, kita membuat matriks dari data yang sudah digabungkan tadi, dan melakukan cek kesamaan matriks kovarian dua populasi dengan menggunakan library ASBIO. Namun jika kita belum memiliki library ASBIO, itu di awal itu bisa diinstal package-nya terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu kita melakukan uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dengan menggunakan library DexTools, sama seperti library ASBIO, ketika kita dapat terlebih dahulu menginstal package-nya jika kita belum memilikinya di R kita. Dan ini merupakan hasil dari uji T kuadrat, totaling T kuadratnya, di mana diperoleh uji statistiknya itu yaitu sebesar 1,4982 dengan nilai p-value 0,2693. Setelah mengaplikasikannya menggunakan aplikasi RStudio, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya nilai uji statistik yang diperoleh yaitu sebesar 1,4982 dengan nilai p-value sebesar 0,2693. Karena nilai p-value yaitu 0,2693 lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas antara anak laki-laki dan anak perempuan di dataran tinggi Asia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis multivariat T kuadrat Hotelling. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.